Kejadiannya itu sekitar habis maghrib. Itu adalah anakku yang tertabrak dan terlindas kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan salah satu pengalaman mistis yang dialami oleh penjaga rel kereta api, yang menceritakan tentang salah satu korban kecelakaan, seorang gadis yang setelah dia meninggal itu menjadi teror bagi beberapa warga sekitar di rel tersebut. Dan ini juga dialami oleh salah satu penjaga skip, penjaga palang pintu. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke Hikmah Misteri. Sebut saja namanya Pak Komar, seorang penjaga skip yang sudah sekitar 4 tahun menjaga palang pintu tersebut. Satu kejadian yang menimpa salah satu gadis yang waktu itu skip itu belum dibangun. Itu ada kabar kalau ada seorang gadis dari desa sebelah, bukan dari desa setempat, mengalami kecelakaan tragis saat dia itu naik sepeda. Tanpa diduga, kereta menyambar tubuh si gadis tersebut sampai tubuhnya itu terpotong-potong. Allahu Akbar. Naudzubillah, summa naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Dan semenjak kejadian itulah skip itu dibangun. Tapi selama 4 tahun pekerjaan yang dilakoni oleh Pak Komar yang waktu itu sendirian, belum ada temannya. Di tahun pertama yang dialami oleh Pak Komar, satu pengalaman horor, pengalaman mistis. Sosok gadis tersebut sering menampakkan dirinya, tapi dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan, sangat menjijikkan. Dengan wajah yang rusak, tanpa tangan, tanpa kaki, tapi dia bisa berjalan. Bagaimana mungkin? Karena dia sosok hantu. Dan itu pernah dilihat secara langsung di jendela tempat di mana Pak Komar itu sedang bekerja menjaga skip, menjaga setiap kali ada kereta yang akan lewat dan menurunkan palang pintunya. Sosok gadis itu menampakkan dirinya dengan wajah yang sangat rusak. Waktu kejadian pertama, hal itu sampai membuat palang pintu itu sampai tidak turun dan nyaris saja beberapa warga sekitar yang hendak melewati palang pintu nyaris saja tertabrak seandainya palang pintu itu tidak nekat diturunkan oleh Pak Komar untuk tetap diturunkan. Karena sontak saja waktu itu Pak Komar melihat sosok yang ada di hadapannya di luar jendela yang nampak sekali wajah yang sangat penuh darah. Sontak saja keadaan itu membuat Pak Komar itu sampai dia kaget, dia sampai jatuh, sampai palang pintu itu belum sempat turun. Kereta itu sebentar lagi mau lewat. Dan para warga yang tidak mengetahui kalau akan ada kereta yang akan lewat, karena sudah ada penjaga dan palang pintu, mereka semua itu lalu lalang dengan santainya. Sampai ada satu warga yang teriak, "Pak Komar, turunkan palang pintunya." Saat itu palang pintu yang belum turun, sementara warga yang masih lalu lalang lewat. Kejadiannya itu sekitar habis maghrib. Sosok itu nampak di hadapan Pak Komar yang membuat beberapa orang, 2 pengendara motor itu nyaris seandainya tidak ada yang teriak dan dia dalam keadaan sadar. Awas, ada kereta, dan itu didengar oleh Pak Komar sehingga palang pintu diturunkan dan hanya 2 yang bisa melewati. Karena melihat palang pintu itu sudah turun, banyak warga yang berhenti. 2 pengendara motor yang berboncengan itu nyaris saja, hanya persekian detik, seandainya saja tidak ada yang teriak. Wallahu a'lam bishawab apa yang terjadi dengan 2 pengendara itu. Dan itu menjadi pengalaman pertama bagi Pak Komar saat dia menjaga palang pintu itu, yang dikarenakan dikagetkan sosok yang dilihat di belakang jendela yang membuat Pak Komar hampir saja mau mencelakai orang-orang sekitar. Dan semenjak kejadian itu, Pak Komar yang berharap tidak diganggu saat pekerjaannya, Pak Komar dengan usahanya dia menabur bunga di sekitar tempat kejadian, karena banyak rumor yang mengatakan ke Pak Komar kalau sosok itu adalah seorang gadis yang meninggal karena ditabrak oleh kereta yang tubuhnya itu terpotong-potong. Mendengar rumor seorang gadis yang tertabrak dengan tubuh yang sangat hancur, dan satu keluarga yang datang menjelaskan ke Pak Komar, "Itu adalah anakku, Pak. Apakah anakku masih saja sering nampak di sini?" Karena waktu pertama kali melihat sosok itu udah jelas wajahnya.
Dan setelah salah satu keluarganya dengan memperlihatkan foto gadis yang tertabrak tersebut, sosok dengan wajah yang hancur tanpa lengan tanpa kaki, itu menampakkan dirinya dengan sosok yang seutuhnya. Tapi setelah sosok itu muncul dengan tubuh yang sempurna seperti manusia, terakhir kali dia tertabrak dengan pakaian yang dia pakai, dengan sepeda yang masih utuh. Itu seperti nyata dilihat oleh Pak Komar. Dia naik sepeda lagi dengan sembari menengok ke Pak Komar, dan kereta itu melintas seakan-akan itu kejadian terulang kembali. Dan setelah Pak Komar melihat kejadian itu, dia teringat akan keluarga yang datang kepadanya. Itu adalah anakku yang tertabrak dan terlindas kereta. Kejadian 2 kali dilihat oleh Pak Komar. Seakan-akan kejadian tertabraknya itu dilihat kembali oleh Pak Komar. Memori yang teringat dari Pak Komar dan penjelasan dari keluarganya. Dan saat setelah sosok itu menampakkan dengan tertabraknya dirinya sendiri, sudah tidak terlihat lagi wajah cantiknya yang sering dilihat oleh Pak Komar. Sosok gadis tersebut itu menampakkan dengan wajah yang sangat-sangat mengerikan. Wajah yang berdarah-darah, mata ada di sebelah pipi, mulut yang pindah ke kanan, Allahu Akbar. Itu sering dilihat oleh Pak Komar. Tapi dalam batin dia, apakah keluarganya belum mendoakan sepenuhnya sehingga arwah itu menjadi gentayangan? Sampai Pak Komar itu datang ke seorang kiai. Pak Kiai, tolong saya Pak Kiai. Ada apa Pak Komar? Saya Pak Kiai, saya itu kan kerjanya menjadi penjaga palang pintu Pak Kiai. Saya tuh sering sekali diperlihatkan sosok gadis yang tertabrak. Saya minta tolong Pak Kiai, berikan saya doa atau amalan apa agar saya itu tidak lagi melihat sosok tersebut. Dan Pak Kiai itu menjelaskan ke Pak Komar, tidak ada amalan apapun, tergantung dari keyakinan sampean Pak Komar. Yakinkanlah bahwa itu hanyalah jin yang menyerupai sosok manusia yang terakhir kali meninggal. Dan dia adalah jin korin atau korinnya manusia yang memori itu teringat dari dia kecil sampai terakhir dia meninggal. Jadi sebenarnya bukan arwah dia gentayangan atau tidak didoakan, itu bukan Pak Komar. Tapi jin yang menyerupai sosok itu terakhir kali dia meninggal. Dan untuk menghindarinya, agar sosok itu tidak nampak lagi, doakanlah almarhumah tersebut. Insya Allah dia tidak akan muncul kembali. Dan jin yang menyerupai sosok gadis tersebut tidak akan mampu mewujudkan sosok itu ke Pak Komar. Dan itu pun dilakukan dengan menghadiahi Fatihah, membaca Fatihah untuk sosok gadis tersebut setiap kali dia berangkat menjaga palang pintu. Saat setelah dia mendapatkan pelajaran bimbingan dari seorang kiai, kejadian itu memang sudah berangsur-angsur, sudah tidak lagi menampakkan sosok yang sangat buruk rupa, yang sangat mengerikan yang dilihat oleh Pak Komar. Tapi di balik sosok itu yang tidak menampakkan diri, ada beberapa kejadian yang dialami Pak Komar hampir 1 tahun pertama. Beberapa kali sosok itu sering seperti melintas, tapi tidak pernah melintas di hadapan Pak Komar secara langsung, hanya seperti melambaikan tangan. Seperti kata ucapan atau seperti bahasa kiasan, dia seperti melambaikan tangan untuk perpisahan atau apa. Wallahu alam apa yang disampaikan Pak Komar, maksud dari sosok itu yang melambaikan tangan itu apa. Tidak tahu Pak Komar. Dan itu yang dialami Pak Komar selama 1 tahun. Semenjak kejadian itu datang penjaga palang pintu yang kedua. Dan itu menemani Pak Komar. Tapi saat Pak Komar ditemani oleh penjaga palang pintu yang baru, justru kejadian itu seperti terulang kembali. Pak Komar yang mengetahui bahwa gadis itu adalah gadis yang tertabrak kereta dari pengalaman temannya, sebut saja namanya Pak Yanto. Pak Yanto melihat sesuatu yang membuat Pak Yanto itu sangat ketakutan dan membuat Pak Yanto itu ingin keluar dari pekerjaannya. Tapi karena Pak Komar berusaha menguatkan Pak Yanto itu halung perah, itu hal biasa. Dia cuma datang mengingatkan bahwa dia juga ada di sekitar kita. Bahwa dunia ini juga ada alam lain, alam yang tak kasat mata. Mereka hanya menunjukkan kalau mereka itu ada di sekitar kita. Pak Yanto jangan khawatir, dia tidak akan mengganggu. Iya Pak Komar, saya tahu, tapi saya takut Pak Komar. Saya seumur-umur belum pernah melihat hantu. Dan ini pertama kalinya. Dan saya sangat takut. Takutlah pada Sang Pencipta, bukan pada makhluk. Itu pesan Pak Komar ke Pak Yanto. Dan semenjak Pak Komar mencoba menemani Pak Yanto setiap kali dia menjaga palang pintu, yang setiap beberapa malam itu sering diganggu, sering diperlihatkan.
Tapi Pak Yanto yang dibimbing oleh Pak Komar dan ditemani Pak Komar diceritakan, kirim saja Fatihah untuk sosok tersebut. Tapi Pak Yanto yang tidak tahu namanya, yang tidak tahu, kirim saja dengan apa yang kamu yakini. Kirim Al-Fatihah untuk ahlul gaib. Insya Allah itu akan sampai, kata Pak Komar. Dan itu pun dilakukan oleh Pak Yanto. Keadaan selama hampir 1 bulan awal, yaitu Pak Yanto bekerja dengan Pak Komar di satu tempat yang di palang pintu itu. Setiap malam Jumatnya Pak Yanto dan Pak Komar membacakan ayat-ayat suci untuk ahlul gaib tersebut. Tujuannya hanya untuk menetralkan agar tidak terganggu, karena pekerjaan itu tidak mudah bagi Pak Komar ataupun Pak Yanto yang harus silih berganti saling jaga. Tapi setelah 2 tahun ada shift yang membuat mereka itu lebih ringan. Ada shift 1 dan shift 2 yang pekerjaan itu sekitar 12 jam. Dan ini membuat beberapa pengalaman-pengalaman yang baru pun muncul dari orang yang ketiga dan keempat, yang juga mengalami kejadian sosok gadis yang buruk rupa yang memperlihatkan mereka berdua. Itu membuat mereka juga nyaris keluar dari pengalaman orang ketiga dan orang keempat yang menceritakan ke Pak Komar yang merupakan penjaga palang pintu itu dari yang ketiga dan keempat. Itu pun dibimbing oleh Pak Komar agar mereka tetap yakin bahwa makhluk astral, makhluk lain itu ada di sekitar mereka sedang bekerja. Yakinkanlah bahwa mereka itu tidak akan mengganggu jika kita juga tidak mengganggu dengan keberadaan mereka. Sosok yang muncul, sosok yang menampakkan diri hanya untuk mengingatkan bahwa mereka itu ada. Itu yang dijelaskan Pak Komar untuk orang ketiga dan keempat. Dan kejadian menampakkan sosok gadis yang buruk rupa itu selalu dialami oleh orang-orang yang baru, yang setiap kali orang yang bertugas di palang pintu itu pasti mengalami sosok yang menampakkan dirinya di hadapan para penjaga yang baru. Itu pengalaman dari beberapa orang, bukan hanya Pak Komar. Dan itu nyata, dan itu membuat beberapa orang di sekitar palang pintu, bukan hanya Pak Komar saja yang melihat dan merasakan kehadirannya. Dari beberapa warga sering melihat sosok wanita itu yang sering seperti sedang naik sepeda di pinggir rel. Dan yang paling mengerikan ketika dia menampakkan dirinya tanpa badan. Dan itu pernah terjadi pada salah satu pengendara motor yang sekitar jam 8:30 malam, yang waktu itu palang pintu itu sudah tertutup. Tapi pengendara itu malah membuka palang pintu dan menerobos. Padahal itu sudah diingatkan dengan palang pintu yang turun. Dan saat itu pengendara itu seperti tidak sadar diri. Dan saat itu Pak Komar bersama Pak Yanto yang jaga di shift kedua, dia langsung lari menghampiri pengendara tersebut. Tapi saat Pak Yanto menarik motor yang di hadapannya itu tidak berselang lama ada kereta yang akan lewat, berusaha menarik motor sampai pengendara itu terjatuh. Dan saat terjatuh itu dia seperti tidak sadar diri dan dia tertawa seperti sosok perempuan. Padahal si pengendara ini laki-laki tua, sudah paruh baya. Tapi ketawanya, tangisannya seperti sosok perempuan yang saat itu beberapa orang yang di belakangnya, yang saat itu rame-rame menolong pengendara motor yang sudah berusia paruh baya tersebut. Setelah kereta itu lewat dan dibantu oleh beberapa warga yang menyadarkan pengendara tersebut, yang ternyata pengendara itu seperti dirasuki sosok gadis yang pernah meninggal di area palang pintu tersebut. Dan itu beberapa pengalaman horor, pengalaman misteri yang dialami oleh Pak Komar saat dia berjaga di palang pintu yang terbilang sangat angker, yang banyak memakan korban. Dan semenjak Pak Komar menjaga palang pintu itu, alhamdulillahnya sudah tidak ada lagi kejadian orang tertabrak di palang pintu tersebut. Semoga dari kisah Pak Komar ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya agar kita hati-hati setiap kali kita mengendarai ataupun berjalan dimanapun kita berada. Semoga kita selalu diingatkan dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah dukung channel Hikmah Misteri, dan saya Pade. Terima kasih untuk kalian semua. Akhirul kalam wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.